Cek mic 1 2. Ya, halo cuy. Ya, gimana liburan akhir tahunnya? Nggak berasa. Ya, begitulah. Kembali bekerja dan kuliah. Buat kalian yang masih sekolah ya, selamat bersekolah kembali. Jadi ya tadi kan lagi kerja nih, biasa kan. Wah gila, sibuk banget nih cuy. Ya, namanya awal tahun kan, banyak project. Sambil dengerin podcast cuy. Nah ini podcastnya nih, ini Padika sama Bang Dea. Ini Kalau nih. Web3 Kang, banyak tuh kemarin yang tanyain Kang Web3 kulik gak Kang Sandi katanya. Nggak ngerti Susah sih Kang, saya juga mencoba memahami geblek. mau Saya masuk akalkannya aja saya belum si blockchainnya itu sendiri masih gitu-gitu belum ya. nyampe gitu. Jadi ya Benar. belum Sedikit-sedikit gitu. Kang ya. Proyekan Web3 dan segala macamnya. Nah mungkin kalian juga beberapa masih ada yang bingung kan, kayak Padika juga nih masih bingung masuk akal kan blockchain apa tuh, Web3 itu apa sih gitu. Apalagi Bang Dea nih, dia juga bingung katanya apa itu Web3, maksudnya kayak gimana. Kalian juga banyak yang bingung pasti. Jadi ya mari aja langsung aja nih kita bahas nih. Tapi tunggu bentar, kita taruh dulu kameranya. Sep, yoi. Bentar. Jadi apa itu Web3? Jadi Web3 ini simpelnya gini. Web3 ini adalah sebuah website milik salah satu provider di Indonesia. Ya serius. Jadi apa itu Web3 gitu kan. Mungkin kalian masih banyak yang bingung, terus coba cari sendiri tapi nggak bisa bahasa Inggris. Mau maksa pakai bahasa Indonesia, yang muncul tutorial lato-lato. Singkatnya, ini adalah teknologi web evolusi dari versi sebelumnya yang diharapkan lebih canggih, lebih maju, dan lebih terintegrasi dari versi yang sebelumnya. Web3 ini adalah evolusi dari web sebelumnya, yang mana Web 2.0. Nah, sejarahnya sedikit. Web 1.0, 1.0 itu pada tahun 90-an, yang mana web pertama itu user nggak bisa berinteraksi sama webnya. Cuman ya udah statis aja gitu, nggak bisa diapa-apain, cuman halaman biasa. Kemudian berkembang menjadi Web 2.0 atau 2.0 pada tahun 2000-an, tepatnya 2004. Nah, Web 2.0 ini menekankan konten yang dibuat oleh user. Kayak Facebook awal-awal muncul, kemudian Twitter, YouTube, dan lain-lain. Nah, sekarang muncullah yaitu Web3. Nah, Web3 ini diharapkan menawarkan dan membawa berbagai fitur canggih. Contohnya adalah penggunaan teknologi blockchain yang dianggap sebagai komponen kunci dari Web3 ini. Blockchain memungkinkan penyimpanan dan akses data yang terdesentralisasi. Artinya, data tidak tergantung pada server atau organisasi tertentu. Nah, contoh sederhananya gini nih. Kalian pasti tahu kan ini torrent ini nih. Jadi torrent ini adalah aplikasi terdesentralisasi yang mana setiap kalian download atau upload itu sebenarnya nggak kalian upload ke server mereka, tapi diakses langsung dari para penggunanya. Kayak komputer A terhubung ke komputer B, komputer saya terhubung ke komputer kalian gitu, tempat kalian download software bajakan kan. Jadi singkatnya kayak gitu. Aplikasi yang terdesentralisasi. Untuk detailnya mungkin nanti kali ya kita bahas desentralisasi ini. Kemudian ada contoh lain kayak IPFS atau Interplanetary File System. Ini juga sama untuk berbagi file. Atau ada sosial media namanya Mastodon. Ini juga sosial media yang terdesentralisasi. Dan yang terakhir ada Diaspora Social Network. Kemudian Web3 juga harus memiliki fitur yang disebut semantic web, yang mana fitur ini memungkinkan data dapat diakses langsung
atau bisa diakses dengan mudah oleh mesin pencari. Web3 juga harapannya bisa memberikan konektivitas yang lebih mudah dengan perangkat IoT, Internet of Things, anjay. Serta lebih banyak peluang untuk menggunakan AI dan machine learning. Tapi sayangnya Web3 ini masih dalam proses pengembangan, belum banyak yang dibuka untuk umum atau bahkan kayaknya belum ada. Masih dalam proses development dan hanya sebagian orang yang bisa mengakses Web3 ini. Kebanyakan sih masih berfokus pada blockchain. Tapi kayaknya dengan pertumbuhan teknologi yang cepat, Web3 ini bakal jadi standar baru di beberapa tahun ke depan. Saya sendiri penasaran gitu, kayak apa yang bakal dibuat oleh programmer, kayak apa hal-hal ajaib yang bisa dibikin dari Web3 ini. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik masuk dunia IT atau baru masuk dunia IT, ada baiknya belajar tentang Web3 ini, khususnya blockchain, perdalam tentang blockchain. Jadi kalian harus siap untuk belajar banyak hal dan ya udah, belajar sekarang. Udah habis videonya. Bye-bye. Terdesentralisasi dengan oleh